semangat belajar di rumah. Hari ini kita akan belajar ICT kembali. Dan sebelum kita mulai pelajaran hari ini, bersama-sama kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas bagaimana komputer menyimpan data dan menyampaikan informasi. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana komputer menginput data atau memasukkan data dan juga memprosesnya. Sekarang kita akan membahas tentang penyimpanan data dan juga bagaimana komputer menyampaikan informasi data tersebut. Untuk menyimpan semua informasi dan perintah, sebuah komputer dilengkapi dengan dua macam memori, yaitu RAM dan ROM. Kedua memori ini memiliki tugas yang berbeda. Jadi, setiap komputer, laptop, handphone, smartphone itu memiliki RAM dan ROM. Apa sih RAM dan ROM? RAM atau Random Access Memory merupakan media penyimpanan yang bersifat sementara. RAM menyimpan informasi yang secara aktif digunakan dalam pemrosesan data. Jika komputer dimatikan, maka informasi yang ada di dalamnya akan hilang. Sedangkan ROM atau Read Only Memory tidak dapat diubah oleh suatu program atau user. Memori jenis ini tetap aktif jika komputer dimatikan. Jadi bedanya RAM dan ROM adalah RAM itu bersifat sementara dan akan hilang, sementara ROM tidak dapat diubah atau dihapus menggunakan program atau user lainnya. Jenis informasi yang disimpan dalam ROM antara lain perintah untuk menjalankan komputer pertama kali atau dinamakan booting, dan tanggal yang ada di komputer. Nah, tanggal yang ada di komputer itu tersimpan dalam ROM atau Read Only Memory yang tidak dapat dihapus. Nah, sekarang kita akan membahas storage, penyimpanan. Selain ada ROM dan RAM, ternyata ada tempat penyimpanan data lainnya. Apa aja sih? Nah, ada yang namanya hard disk dan floppy disk. Seperti ini bentuknya, hard disk dan floppy disk. Floppy disk itu kalau dulu kita kenal dengan nama disket. Dan ada lagi optical disk dan flash disk. Optical disk biasa kita kenal dengan nama DVD atau CD, compact disk. Lalu selanjutnya, bagaimana komputer menyampaikan informasi? Setelah data diinput, dimasukkan, lalu diproses, dan kemudian disimpan, maka data tersebut pada suatu saat akan ditampilkan. Nah, bagaimana cara menyampaikannya? Output merupakan informasi yang telah diproses menjadi bentuk yang siap digunakan oleh user. Alatnya disebut output. Jadi kemarin kita sudah bahas input, memasukkan data, processing atau memproses data, dan sekarang output, menyampaikan datanya atau menyampaikan informasinya. Alat-alat output itu apa saja? Ada monitor, speaker, monitor. Alat output itu dapat menampilkan gambar, dapat menampilkan video, sedangkan speaker alat output yang mengeluarkan jenis data berupa suara. Dan ada lagi printer dan juga headphone. Printer mengeluarkan data atau menampilkan data jenis dokumen, bacaan ataupun gambar, sedangkan headphone sama seperti speaker mengeluarkan data berupa suara. Nah, seperti itu anak-anak, bagaimana komputer menyimpan data pada tempatnya atau yang dinamakan storage, dan bagaimana komputer menyampaikan informasi. Berbeda data yang diterima, berbeda pula alat inputnya. Sama, berbeda data yang ditampilkan, berbeda pula alat yang digunakan.
Oke, sampai di sini dulu materi kita hari ini. Terima kasih teman-teman. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.